Saya yakin banyak sekali manusia yang hari ini masih menakuti kematian. Dan kematian dianggap sebagai akhir dari kehidupan. Padahal kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian itu adalah hanya rangkaian dari kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Jadi kematian itu persis seperti portal. Kalau mobil kita jalan, di sini ada portal. Begitu portal dibuka, ya sudah. Titik akhir saat kita berhenti akan menjadi titik awal saat kita jalan lagi. Paham ya? Kebayang portal? Oke. Makanya kesadaran terakhir seseorang ketika dia mati itu akan menjadi kesadaran awal dia saat dia harus melanjutkan kehidupan kembali. Itulah rahasia semesta. Karena kebijaksanaannya kita diulang-ulang diberi kesempatan hidup selanjutnya. Maka di Quran dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum, terus wa ilaihi turja'un. Sebelum kembali kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk mengalami siklus kehidupan. Oleh karena itu ada 3 tugas kita di sini. 1, meluruskan jalan bengkok yang pernah kita lalui. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Dan yang ketiga, mungkin ada karma yang harus dibalaskan oleh semesta. Lihat saya semua. Sekarang kita bernafas. Oke. Nafas itu cuma 2. Masuk, tinggal, keluar. Masuk, tinggal, keluar. Siapa yang masuk? Oksigen. Kalau nafas itu oksigen, harusnya setiap orang yang bisa beli ventilator gak mati-mati. Faktanya walaupun dia bisa beli ventilator, tetap saja ada akhirnya mati juga. Awas, oksigen itu hanya urusan jasmaninya. Tapi napas itu adalah sang hidup yang sedang dipinjamkan kepada kita. Dari mana kita ambil napas? Dari sini. Setuju? Dan kemana kita mengembalikan napas? Ke sini. Setuju? Dan ini akan selalu ada dimanapun. Saya tinggal di sini, ini ada. Saya keluar, ini ada. Saya ke Jakarta, ini ada. Saya ke Amerika, ini ada. Saya ke Mars, ini ada. Kenapa? Karena ruang kosong itu jauh lebih luas daripada materi pengisinya. Cuman kita sering tertipu. Coba, kalau kita sedang melihat ke atas, kemudian tiba-tiba ada burung. Bilangnya apa? Bilangnya apa? Ada burung. Itu aja. Padahal sebenarnya yang kelihatan besarnya itu kan ruang kosong. Betul nggak? Harusnya kalau orang yang jujur, waras pikirannya, ada ruang kosong, ada isinya, burung. Pernah nggak ngomong gitu? Coba lihat ke depan sini, lihat saya, lihat ke depan, lihat apa? Lihat ruang kosong kan? Tetapi ada isinya. Dan saya jauh lebih kecil daripada ruang kosong. Dan ruang kosong itu tidak bisa dibeli. Nih ibu-ibu beli cincin emas. Berapa emas 1 gram sekarang? 1 juta kan? Oke. Jadi kalau beli emas 5 gram untuk cincin sudah 5 juta. Mahal apa tidak? Mahal. Padahal yang dipakai kan ruang kosongnya. Betul atau tidak? Masih mikir. Lah sekarang cincin kalau nggak ada ruang kosongnya gimana makainya? Kan sebetulnya yang dipakai tuh yang bolongnya. Mikir dong. Betul atau tidak? Beli kalung yang dipakai apanya? Ruang kosongnya. Beli panci yang dipakai apanya? Baru sadar. Beli piring yang dipakai apanya? Nah, beli baju yang dipakai apanya? Kan yang kosongnya. Tapi kita menganggap ruang kosong itu kosong aja. Padahal leluhur kita bilang ini kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Kenapa? Kita mengambil kehidupan dari sini. Dan kemudian mengembalikan kehidupan ke sini. Dan pada akhirnya nafas kita itu masuk, keluar, gak masuk lagi. Makanya kita sering mengatakan ketika orang mati, menghembuskan napas yang terakhir. Kemana itu napas? Ya ke sini. Gak kemana-mana kok. Ke sini. Itu aja. Kan saya tanya, kita ini sekarang hidup apa mati? Hidup mati. Ketika napas masuk hidup, napas keluar mati. Cuma keburu masuk lagi, hidup lagi mati. Nah karena terus menerus frekuensinya sangat besar. Akibatnya kita merasa seakan-akan kita itu hidup terus. Padahal kita saat ini sudah hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jadi sebetulnya apakah kita sudah mengalami pengalaman mati?
Kenapa tak?